Katanya jalur MTI mau ditambah. Kira-kira itu jalur mana, Mas? Besok kan minggu depan kita jalur Banyu Putih mulai kebuka nih, wis. Mulai minggu depan jalur Banyu Putih, Priok, Mangga 2, Pademangan kebuka, Mas. Buat persiapan jalur pertengahan Agustus ini. Ntar tanggal 16 tuh penumpang udah mulai rame. Gue pengen jalur ketiga gue udah mulai buka. Jalur keempat seminggu setelahnya, jalur Selawi. Besok gue minggu depan nih insya Allah udah kebuka nih Banyu Putih, Mangga 2, Banyu Putih, Priok, Pademangan, Mangga 2 gue udah mulai buka. Minggu depannya lagi gue udah mulai buka Selawi, Bumi Ayu. Ini lagi gue kejar, Mas. Gue harus persiapan agen di timur juga kan. Agen di timur, agen di barat kan titik-titiknya baru semua. Kalau SDM-nya udah siap semua, lapangan gue udah siap semua, Mas. Udah clear and clean and clear. Tinggal kan pematangan wilayah. Gue harus turun, terus ngeliat, ya kan, udah steril belum, masalahnya apa aja, udah steril belum, begitu. Tanah Pasir angkatan pagi apa malam, Mas? Malam sama pagi, Mas. 2. Pagi sama malam. Termasuk Palmerah. Itu ntar jalur keempat itu. Palmerah, Tanah Pasir. Ntar jalur gue yang keempat itu Tanah Pasir, Borobudur, Season City itu. Terus habis itu Palmerah, Cawang. Ke Gias nggak, Mas? Kan kita janjian tanggal 19 ke Gias. Gue dapat undangan, udah dapat tiket gratisan sudah. Gue bahkan hari ini harusnya undangan sama Mercy nih tanggal 19. Cuman gue tadi ada rapat sama situlah yang di atas sono. Tadi baru selesai jam 2-an, jam 3 gue. Jam 4 tadi baru selesai gue. Jadwal gue padat, Mas, beneran dah. Banyak urusan. Kalian kan nggak tahu apa aja yang lagi gue urusin nih. Gue harus ngurusin persiapan armada ke 9. 5 7 8. Iya bener ke 9. Terus habis itu ngurusin armada ke 10 ke 11. Makanya lo doain aja. Gue harus ke timur juga nih minggu depan. Belum lagi urusan itu adalah. Dan juga kalian tahu, yang penting kalian harus ingat bahwa apapun yang gue lakukan, percayalah bahwa itu gue lakukan buat kebaikan banyak orang. Oke? Pokoknya lu, satu hal yang gue pengen lu yakinin dari sekarang nih, semua hal yang gue pilih dalam langkah hidup gue, insya Allah itu buat kebaikan banyak orang, supaya gue lebih bermanfaat hidup. Apa benar Mas Rian ada masalah sama seseorang? Kira-kira itu masalah apa iya, Mas? Video awal kan dia yang bikin. Dia mendiskriminasi toko rotinya adiknya Mas Antoni, ya kan? Dari video dia yang viral 2 kali itu, gue bereaksi. Berarti pemicunya siapa? Bukan gue. Dan di kata-kata gue jelas nggak ada unsur hinaan, nggak ada. Malah gue nawarin pengen ngebayarin utangnya dia, ya kan, pengen ngebayarin duitnya dia. Harusnya kalau dia emang influencer, Mas, dia tahu posisi dia salah, dia bikin video minta maaf, malah dia lebih dihargain banyak orang. Kalau kayak gini kan malah kelihatan jelek dia. Jadi nggak ada unsur UIT-nya, nggak ada. Apa unsur UIT-nya? Kan dia yang mencemarkan nama dia sendiri dengan memposting kebodohan dia. Semakin merajalela, jangan. Selagi lu bener, jangan takut, Mas. Nyawa kita taruh, ya kan? Nyawa kita titipin. Kalau barang kita hilang di dalam kabin bis, apakah kita bisa minta ganti rugi ke krunya? Kan di dalam kabin. Kalau di dalam kabin itu berarti biasanya tanggung jawab penumpang, karena yang ngejaga kan penumpang sendiri. Kecuali kalau dititipin sama kru baru. Naik pesawat sekalipun, naik pesawat terbang nih, yang terbangnya di udara itu, yang dari bandara ke bandara, itu kalau hilangnya di dalam kabin nggak bisa dipintain pertanggungjawaban, kecuali kalau hilangnya di kargo di bawah yang dititipin pakai roll itu yang ada stikernya. Nah, karena setiap barang yang masuk ke kabin itu berarti penumpang secara tidak langsung sudah menyetujui bahwa dia akan menjaga barangnya sendiri, tuh begitu. Tapi diusut krunya, Mas, ya paling bisanya bantu ngusut aja. Kalau bisa ganti rugi nggak bisa. Ya itu tadi kan gue udah bilang, bisanya bantu menyelidiki, bantu ngecek, bantu ngusut gitu doang, tapi nggak bisa dimintain ganti rugi. Kalau bantuan kayak gitu wajar, semua PO pasti melakukan hal itu. Barang hilang ataupun rusak bukan tanggung jawab kru yang bertugas. Iya kalau di dalam kabin. Kalau di bagasi atau kalau dititipin sama krunya, misal pengen berangkat nih, Pak tolong ini saya bawa emas 2 kilo, saya titipin sama Bapak, hilang awas lupa gue gebukin. Nah itu ntar begitu turun kok hilang, nah itu krunya bisa tuntut, Pak. Bisa.
Tapi kalau main bawa-bawa sendiri ke kabin, dikekepin sendiri, dijaga sendiri, kok hilang, wassalam. Gitu. Apalagi kalau naiknya naik MTI, naik Mahindra Trans yang nomor 01 itu, yang kursinya kayak gini nih. Ini kursi kayak gini nih. Mas itu biasanya baru nyender doang begini terus begini terus. Banyak isu beredar, apa benar Mas Rian mau nyalon jadi caleg? Kalau ada partai yang mau ya, nyalonin orang buat duduk di Senayan tanpa modal, berarti niat dia baik. Itu aja. Kalau dia niat baik, saya nggak dituntut apa-apa, ya kenapa nggak dicoba diambil. Tapi kalau belum, oh sini bayar ini segini, wah enggak. Siapin amplopan segini, wah enggak. Makasih. Mending gue beliin bis. Karena ya kan bisa ngelayanin masyarakat lebih banyak, bisa buka lowongan kerja ya kan. Tapi kalau gratisan ada terus udah gitu kok jadi kepilih bener, wah salah gila. Bakal sebermanfaat apa hidup gue? Gitu aja, simpel aja. Nggak usah dibikin ribet. Mas, politik negara ini sudah terlanjur rusak. Itulah kenapa kok rusak, karena kalian selalu menakut-nakuti orang-orang baik untuk duduk di sana, Mas. Makanya kalian biarkan orang-orang buruk berdiri di sana. Terus kapan Indonesia mau baik? Hidup ini kan nggak cuma tentang kita, Mas. Warisan kita, warisan hukum, warisan status, warisan kebangsaan, anak cucu kita kan mikirin, Mas. Kita pengen anak cucu kita hidup di dunia yang lebih baik. Jadi jangan takut-takuti atau jangan larang orang-orang baik untuk berkarya. Ntar akhirnya diambil kesempatan sama orang-orang yang jelek. Kalau gue jadi di DPR RI, ya kan, gue tiap hari dah kalau lagi nggak jatah rapat, gue nongkrong gue di terminal, Mas. Iya. Biar dunia transportasi itu lebih berwibawa, lebih maju, lebih bersih, ya kan. Dan harus di Komisi 5 transportasi. Karena mereka-mereka yang mengatur regulasi ojek online, taksi online, truk, segala macam transportasi lah. Komisi 5. Andai kata gue di DPR RI, itu target gue Komisi 5. Biar ada yang bisa ngelindungin orang-orang yang kerja di transportasi, Mas. Pegawai-pegawainya, calo-calonya, supir-supirnya, pengusaha-pengusahanya. Kagak dijadiin banting desan mulus. Gua tuh kenapa kok selama ini lagi kelihatan repot banget, sibuk juga, karena benernya bukan soal nyalek dan lain-lain, Mas, bukan, itu mah nggak penting banget. Gua tuh lagi pengen bikin, gua dikasih tempat sama temen, Mas. Itu kalian tahu Kuningan nggak, Mas? Hotel Swiss Bell yang di Kuningan, Rasuna Said, tahu nggak? Belakangnya Pasar Epicentrum, tahu nggak kalian? Di situ ada lapangan mini soccer 2. Gua pengen bikin, ada temen dia punya tanah di situ, Mas, di lapangan situ. Terus gue dikasih lapak sama dia, Mas, ini saya ada lapak segini, Mas Rian kalau pengen bikin base camp atau apa itu silahkan. Lapangan situ, Mas, lapangan. Jadi gue rencananya ke depan pengen bikin kedai Mahindra, isinya angkringan, warmindo, tempat-tempat kita nongkrong aja di situ. Menurut kalian gimana? Gratis, Mas. Cuman gue suruh nyiapin tempat sendiri gitu. Suruh bangun tempat sendiri. Kedai sekalian agen boleh. Dia ngebolehin, udah Mas Rian ntar bisa masukin di sini juga nggak apa-apa buat lintasan. Atau mau ditemin di sini juga boleh, dia bilang. Wah, ini bener, Mas. Serius, Mas. Begitu, Mas.